Halo semuanya, jumpa lagi di Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar tentang hosting atau yang biasa disebut web hosting ya. Langsung aja kita belajar. Kita masuk ke slide pertama yaitu pengertian hosting. Web hosting adalah layanan penyimpanan website di server yang terhubung ke internet. Memungkinkan website Anda dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Fungsi dari hosting, yang pertama tentunya yaitu menyimpan file website ya. Di dalamnya file website itu pastinya terdiri dari beraneka ragam tipe file, HTML, CSS, gambar, audio, dan lain sebagainya ya. Ada video dan lain sebagainya. Kemudian mengelola database dan aplikasi web ya. Berikutnya menyediakan layanan email dengan domain sendiri. Jadi nanti bisa sinau@ gitu ya, @sinauworek.com misalkan gitu ya. Oke, kemudian analogi sederhananya, hosting seperti menyewa ruang atau kamar di internet. Sama seperti Anda menyewa apartemen untuk menyimpan barang-barang. Hosting menyediakan ruang untuk menyimpan semua data website Anda. Mengapa hosting itu penting? Ya, karena dengan hosting, website Anda dapat diakses online 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Tanpa hosting, website tidak akan bisa dilihat oleh pengunjung dari internet. Ya, jadi dimanapun orang itu berada selama ada internet, ya, di belahan dunia manapun selama ada internet, website kamu bisa diakses ya. Jenis-jenis hosting ya. Yang pertama ada share hosting, yaitu berbagi server ya, atau server yang dibagi dengan banyak website lain ya. Cocok untuk pemula dan website dengan traffic rendah hingga menengah. Harga terjangkau dan mudah dikelola. Ini ideal untuk blog pribadi, portofolio, atau website bisnis kecil. Kemudian ada jenis lain yaitu VPS, Virtual Private Server, server virtual dengan resource dedicated khusus untuk kamu ya. Lebih fleksibel dan powerful dibanding share hosting. Cocok untuk website dengan traffic tinggi atau aplikasi yang membutuhkan kontrol lebih besar. Kemudian kita masih di jenis-jenis hosting ya. Kemudian ada dedicated hosting, yaitu server fisik yang didedikasikan khusus untuk satu website ya. Memberikan performa maksimal, kontrol penuh, dan keamanan tinggi. Cocok untuk website besar dengan traffic yang tinggi. Kemudian biasanya kamu nanti akan menjumpai juga hosting yang khusus untuk WordPress ya. WordPress hosting, hosting yang dioptimasi khusus untuk WordPress dengan fitur seperti auto update dan caching bawaan ya. Reseller hosting ya, memungkinkan Anda menjual kembali layanan hosting kepada klien dengan brand sendiri. Jadi ada juga reseller hosting ya. Kemudian ada cloud hosting ya. Ini menggunakan multiple server yang saling terhubung, menawarkan skalabilitas tinggi dan reliabilitas maksimal. Resource dapat ditambah sesuai kebutuhan secara real time. Itu tadi kalau cloud hosting ya, jadi lebih bagus ya untuk skalabilitasnya ya, sama reliabilitasnya ya. Kemudian kita masuk ke cara kerja hosting. User mengetik domain di browser ya. Jadi pertama user mengetik domain di browser, kemudian DNS akan mengarahkan request ke alamat IP server hosting yang sesuai. Jadi nanti hosting kalian itu akan punya IP ya. Nah, jadi setelah orang ngetik nama domain ya, kemudian nanti sama DNS akan diarahkan ke alamat IP server yang sudah terdaftar, yang sudah disatukan antara domain sama IP-nya itu ya oleh DNS ya. Kemudian server memproses request dan mengambil file website yang diminta dari penyimpanan. Lalu data dikirim kembali ke browser user. Nah, itu baru tampil ke layar laptop atau komputer kalian ya. Kemudian website tampil di layar user dalam hitungan detik. Proses ini berlangsung sangat cepat
berkat infrastruktur server modern. Tapi jangan lupa kalau kalian menjumpai ada browser yang loadingnya lemot, berarti itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Jadi tidak harus selalu cepat ya. Jadi ada sisi server hostingnya cepat, sisi internet kalian juga cepat, juga sisi file yang diakses itu juga kecil ya. Kalau besar tentunya pasti akan lama juga ya. Kemudian ada komponen hosting. Yang pertama ada storage atau disk space. Ini adalah ruang penyimpanan untuk semua file website ya, termasuk gambar, video, dokumen, dan kode program yang membentuk website ya. Kemudian ada bandwidth atau RAM. Bandwidth menentukan jumlah data yang dapat ditransfer, sedangkan RAM adalah memori untuk menjalankan aplikasi dan proses server. Jadi nanti kalau kalian menjumpai lihat-lihat lagi nge-browsing harga-harga hosting ataupun merek hosting yang disediakan oleh provider hosting, kalian nanti akan menjumpai spesifikasi storage, bandwidth, RAM ya, atau disk space juga itu ya. Nah, semakin besar tentunya mempengaruhi harga juga. Kemudian ada CPU dan database dan email ya. CPU memproses semua request, database menyimpan data dinamis website ya, dan email account untuk akun email dengan domain sendiri. Jadi nanti kalau kalian sudah dapat domain ya, misalkan domainnya apa ya, sinau.com gitu ya, sinau.com. Nah, nanti kalian bisa punya email nama kalian sendiri, misalkan namanya Doni ya, doni@sinauwore.com gitu ya. Jadi doni@sinauwore.com ya. Jadi seperti doni@gmail.com gitu. Tapi Gmailnya diganti dengan domain kalian sendiri. Jadi itu termasuk branding ya, privilege yang kalian dapatkan nanti kalau sudah punya domain. Nah, tapi jangan lupa ketika kalian sudah mempunyai domain sendiri, hosting sendiri, email yang dengan brand kalian sendiri, email itu besar kecilnya file yang diterima, keluar masuknya itu terakumulasi di dalam hosting itu ya. Jadi makanya kalau kalian mengirim file di email itu tadi besar, nanti resource yang diambil yang digunakan oleh hosting juga besar oleh email itu ya. Makanya kalau biasanya perusahaan besar itu punya server email sendiri ya, ataupun kerjasama oleh pihak ketiga penyedia email gitu ya. Atau bisa diakali juga menggunakan emailnya tetap Gmail ya, tapi depannya di branding mereknya kita ya. Jadi misalkan sinawore@gmail.com gitu, atau resinawo@gmail.com gitu ya. Oke, itu tadi ya. Kemudian ada fitur penting hosting. Yang pertama ada kontrol panel, atau biasa disebut cPanel ya. Kalau ada istilah cPanel, yaitu adalah kontrol panel atau biasanya menggunakan flash, yaitu antar muka visual untuk mengelola hosting dengan mudah ya. Jadi manajemennya termasuk file manager, database, email, dan pengaturan domain tanpa perlu keahlian khusus. Jadi nanti ada tombol-tombolnya, kalian bisa dengan mudah memahaminya. Kemudian berikutnya ada SSL, Certificate dan Backup ya. SSL mengenkripsi data antara server dan pengunjung untuk keamanan ya. Backup otomatis melindungi data website dari kehilangan akibat error atau serangan, itu untuk fungsi backup ya. Jadi bisa backup otomatis, tapi backup otomatis juga bisa disable ya, bisa enable, bisa disable tergantung resource yang kalian miliki di hosting ya. Nah, SSL certificate, jadi nanti biasanya website itu di depannya ada HTTP, ada HTTPS ya gitu. Kalau S itu lebih secure gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari SSL certificate ya. Itu ada yang hosting dapat, ada yang enggak ya. Tapi untuk tahun belakangan ini sudah hampir semua hosting itu punya fitur SSL ya. Beda seperti 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu harus beli sendiri SSL-nya. Menggunakan apa itu, Komodo, merek Komodo atau apa itu ya. Ada itu ya.
dan harganya lebih mahal daripada hostingnya biasanya. Nah, itu biasanya digunakan oleh website-website yang membutuhkan keamanan ya. Jadi di dalam website itu biasanya terjadi kegiatan transaksi biasanya atau jual beli. Nah, itu butuh sertifikat SSL gitu ya. Jadi itu bayar sendiri. Kemudian berikutnya ada uptime 99,9% dan support 24/7. Maksudnya 24 jam per 7 hari ya. Jaminan website selalu online dengan downtime minimal ya. Nah, dengan downtime minimal. Jadi dijamin gitu ya, selalu online terus. Mungkin ada lampu mati tapi hanya sebentar gitu ya. Customer support selalu siap membantu kapan saja untuk mengatasi masalah teknis. Jadi kalau suatu ketika kalian punya klien atau website kalian sendiri ada masalah terkait sisi hostingnya, kalian bisa menghubungi tengah malam dari jalur yang sudah ditentukan, baik itu dari tiket ataupun dari nomor ataupun chat gitu ya. Itu bisa support 24 jam. Oke, lanjut. Kemudian ada faktor memilih hosting. Yang pertama, kebutuhan resource. Pertimbangkan estimasi traffic website ya, pertama, dan kebutuhan storage. Website dengan banyak pengunjung membutuhkan resource lebih banyak, lebih besar maksud saya, untuk performa optimal. Jadi harus tahu dulu nih kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, budget dan jenis website. Sesuaikan pilihan hosting dengan anggaran tersedia. Blog pribadi cukup dengan share hosting, sedangkan toko online atau portal berita butuh VPS atau cloud hosting yang lebih punya performa yang lebih baik. Kemudian ada faktor lokasi, server, dan reputasi. Pilih server dekat target audiens ya untuk kecepatan akses. Pastikan provider memiliki reputasi baik dan menawarkan skalabilitas untuk pertumbuhan website. Ya, jadi kalau kalian punya target customer itu prioritasnya ada di Inggris ya, berarti kalian harus beli server atau hosting yang memang colocation-nya atau keberadaannya itu ada di dekat dengan Inggris sana atau di Inggrisnya sana ya. Jadi jangan beli server di Indonesia ya. Jadi website kalian target pasarnya itu untuk orang Inggris misalkan, tapi beli hostingnya di provider Indonesia, itu nanti orang Inggris akan mengaksesnya lebih lama gitu ya. Trafficnya lebih lama. Nah, itu bisa dipilih ya. Kemudian faktor lainnya yaitu keamanan, ada firewall protection dan malware scanning ya. Firewall melindungi server dari akses tidak sah, sementara malware scanning mendeteksi dan menghapus file berbahaya secara otomatis untuk menjaga keamanan website. Kemudian ada DDoS protection dan update rutin. Perlindungan DDoS mencegah serangan yang membanjiri server, dan update keamanan rutin menutup celah kerentanan sistem hosting. Nah, jadi pastikan gunakan provider hosting yang baik ya. Kemudian ada backup dan disaster recovery. Backup otomatis menyimpan salinan data website secara berkala, memungkinkan pemulihan cepat jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Jadi kalau tiba-tiba diserang hacker, tapi kalian lupa nak backup, nah itu ada fitur backup otomatis. Ya, nanti bisa ditanyakan di call centernya gitu ya. Kemudian performa hosting, ya ini yang tadi lokasi, server, atau CDN, server dekat sama dengan akses lebih cepat ya. Jadi kalau kalian punya customer yang Indonesia, ya belilah server yang posisinya di Indonesia ya. Jadi tanpa melalui banyak titik jaringan yang jauh gitu ya. Kalian customernya orang Indonesia, beli server di Amerika sana ya. Jadi nanti akan jauh sekali ya. Lompat beli cara mengaksesnya ya. Kemudian CDN, distribusi konten global,
latensi rendah untuk user, multiple data center tersedia. Kemudian caching dan optimasi. Teknologi caching mempercepat loading ya. Jadi ada fitur caching, cache gitu ya maksudnya. Ada bisa nge-cache gitu ya servernya ya. Itu buat loading lebih cepat ya. Kemudian ada fitur HTTP versi PHP terbaru. Kemudian optimasi query database, minifikasi CSS dan JavaScript. Itu ya, cari yang performanya yang baik ya. Kemudian cari juga yang sudah storage-nya menggunakan SSD dan spesifikasi server ya. Menggunakan SSD pastinya lebih cepat dari HDD. Kemudian pilih yang RAM-nya cukup untuk aplikasi, CPU powerful untuk request resource sesuai kebutuhan. Nah ini menjadi pertimbangan penting untuk memilih hosting ya, performanya ya. Kemudian masuk ke harga atau biaya hosting. Biasanya ini harga rata-rata mungkin ya. Biasanya share hosting itu berkisar mulai dari 15.000 hingga 50.000 per bulan ya. Jadi biasanya ini rata-rata aja per bulan, cocok untuk pemula dan blog pribadi. Kemudian ada VPS hosting mulai dari 100.000 hingga 500.000 per bulan. Cocok untuk website dengan traffic menengah. Kemudian ada cloud hosting mulai 150 hingga 1 juta per bulan. Bayar sesuai pemakaian, pay as you go. Nah, jadi nanti ada beberapa parameter atau kriteria yang memang dibayar sesuai dengan traffic yang digunakan ya. Jadi enggak menentu, jadi tiap bulan itu biayanya enggak pasti enggak menentu gitu, enggak, tapi rata-rata gitu ya. Kayak tergantung dengan event atau apa yang kalian trafficnya naik turunnya. Kemudian ada dedicated hosting mulai dari 1 juta hingga 5 juta per bulan untuk enterprise dan traffic tinggi. Kemudian ada WordPress hosting mulai 30.000 hingga 200.000 per bulan, sudah teroptimasi untuk WordPress. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi harga, yaitu adalah storage, bandwidth, RAM, fitur keamanan, dan supportnya tentunya. Jadi kalau semakin tinggi harganya, supportnya semakin baik gitu ya. Istilah penting dalam hosting, ya, domain dan server. Domain adalah alamat website, contoh.com yang mudah diingat ya. Server adalah komputer fisik yang menyimpan semua data dan file website Anda agar dapat diakses online. Kemudian ada uptime dan bandwidth. Uptime adalah persentase waktu server online dan aktif, idealnya 99,9%. Nah, semuanya iklan di provider hosting tentunya menulis 99,9% ya. Kalau di bawah itu mungkin nanti enggak laku mungkin ya. Bandwidth adalah jumlah data yang dapat ditransfer antara server dan pengunjung website. Jadi semakin banyak traffic yang keluar dan masuk yang melalui server itu mempengaruhi jumlah bandwidth yang kalian dapatkan atau di fitur yang kalian beli. Kemudian ada cPanel dan FTP. cPanel adalah control panel untuk mengelola hosting dengan mudah yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada FTP adalah file transfer protocol, adalah protokol untuk mengupload dan mendownload file website ke server. Ringkasan materi hosting. Hosting adalah layanan penyimpanan website di server yang terhubung internet, memungkinkan website dapat diakses online 24 jam per 7 hari dari seluruh dunia kapan saja. Tersedia berbagai jenis hosting sesuai kebutuhan dan budget, mulai dari share hosting untuk pemula, VPS untuk fleksibilitas, dedicated untuk performa maksimal, dan cloud hosting untuk skalabilitas. Kemudian ada komponen penting hosting meliputi storage, bandwidth, RAM, CPU, dan database. Pilih hosting berdasarkan kebutuhan resource, keamanan, lokasi server, dan reputasi provider. Oke, itu
tadi materi dari hosting. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar terus di Sinawore.